Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai kajian kita kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam Sunan Ibnu Hajar Al Asqalani, Kitabul At'imah, bab Al-Adhahi. Kebetulan pas ini ya, mendekati kurban, kita pas pada bab Al-Adhahi, bab kurban. Hadis yang pertama dari bab ini 1346, ini yang 1263 ini nomor hadis di 10 salam. 10 salam itu kitab syarahnya Bulughul Maram. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau yudhi bikabsyaini amlahaini akrona-ini. Beliau menyembelih berkorban bikabsyain dengan 2 kambing kibas. Kambing kibas itu ya, yang berwarna putih biasanya. Amlahaini, yang ada bulu putihnya, ada bulu hitamnya. Amlahaini itu gitu. Amlah. Ada bulu hitamnya, ada bulu putihnya. Ini 2 kan, 2 kibas, 2 yang amlah. Akrona ini yang keduanya itu bertanduk, punya sungu, punya tanduk. Wayusami wayukabiru, dan beliau itu mengucapkan tasmiyah, membaca bismillah. Yusami itu artinya yusamillah ya, membaca bismillah. Wayukabiru, dan bertakbir, bismillahi Allahu akbar. Wayadhu rijlahu, dan meletakkan satu kaki beliau ala sifahihima, pada bagian samping dari leher kambing itu, kanan sini samping kiri ini ya. Kakinya diletakkan di situ. Kalau biar tidak sikok, kalau kita biasanya kan kaki kiri ya, kaki kiri diletakkan di situ, tangan kirinya megangi lehernya, terus tangan kanannya memegang pisau untuk menyembelih. Wa fi lafdin, dan dalam lafaz yang lain, zabahahuma biyadihi. Dalam lafaz ya hadis yang lain juga, hadis ini juga ada tambahan zabahahuma, Nabi menyembelih kedua kambing kibas itu biyadihi, dengan tangan beliau. Maksudnya bukan menyuruh orang, tapi menyembelih dengan beliau sendiri, gitu ya, melaksanakan sendiri penyembelihan itu. Wa fi lafdin, dan dalam lafaz yang lain, saminaini, ada kata-kata 2 yang gemuk, saminain. Samin itu gemuk. Wali Abi Awanata, dan dalam riwayatnya Abu Awanah, dalam riwayat yang Mustakhraj Abu Awanah itu ada kitab namanya Mustakhraj Abu Awanah ya. Dalam sahih ini di sahihnya, di sahih Abu Awanah, dalam kitab sahihnya
bunyinya bukan saminain tapi saminain. Ini ya, kalau kita lihat, saya besarkan ya. Saminain dengan saminain itu kan cuma beda sak sama sin saja kan, tapi artinya kan lain. Kalau samin dari kata-kata samina samana itu kan gemuk. Kalau samin itu harganya mahal. Dari kata-kata saman itu artinya harga. Dua yang berharga, maksudnya harganya mahal. Jadi bukan saminain tapi saminain. Kalau cara diucapkan gitu kan hampir sama ya, sak sama sin hampir sama, walaupun beda tapi hampir sama. Makanya kalau di Abu Awanah bunyinya tidak samina ini tapi samina ini, dua yang berharga, dua yang harganya mahal. Bil musalasah dengan tak yang bertitik tiga, musalasah ini titiknya tiga. Samin badala sin sebagai pengganti sin, saknya menggantikan sin. Ini sin, samin, ini samin ya. Sak. Wa fi lafdhin li Muslim, dan dalam riwayatnya Muslim, yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim, wa yaqulu, Nabi bersabda, berdoa bismillahi wallahu akbar. Dipakai bismillahi wallahu akbar. Di bunyinya kan yusami wa yukabir gitu. Yusami itu menyebut bismillah, membaca bismillah, yukabir itu bertakbir. Jadi membaca bismillahi Allahu akbar atau bismillahi wallahu akbar, terus menyembelih. Amlah maknanya berbulu putih bersih atau berbulu putih dengan sedikit bulu berwarna hitam. Sebagainya hitam, tidak semua putih. Itu amlahain. Domba gemuk yang kondisi bulunya seperti ini, dombanya gemuk, bulunya ada kebanyakan putih tapi ada hitamnya gitu. Itu adalah, dan bertanduk, punya tanduk, adalah domba yang mahal harganya. Jadi, kalau cara hewan itu gagah gitu loh ya. Putih, ada sisi bagian hitamnya sedikit, terus bertanduk gitu. Itu kalau bagi orang yang mengerti hewan begitu, itu harganya mahal karena itu gagah. Ini ditunjukkan pada riwayat Abu Awanah dengan bunyinya asmanain, dua domba yang mahal harganya, bukan saminain tapi asmanain atau saminain, bukan asmanain, salah gitu. Tulisannya ini saminain, bukan asmanain. Samin itu asman, saminaini, saminain, dua yang berharga. Coret diganti, bukan asmanain tapi saminain. Tulisannya keliru. Jadi karena dia disukai orang, makanya harganya mahal gitu. Jadi kalau cara ekonomi itu supply and demand itu loh ya. Permintaan banyak, barangnya sedikit, mahal. Permintaan sedikit, barangnya banyak, jadi murah kan gitu. Nah ini permintaan banyak, orang banyak meminta itu, jadinya mahal harganya gitu. Nah, makanya semakin disukai orang dan semakin mahal harganya, hewan kurban itu semakin besar pahalanya, karena menunjukkan semakin tinggi ketakwaan orang yang memilih the best, yang paling bagus sebagai kurbannya, bila dia melakukannya lillahi ta'ala dan memiliki harta untuk membelinya. Jadi punya harta, ya pilih yang bagus. Punya harta kan, gitu kan. Jadi jangan aku urunan 3,5 juta, 4 juta ya iso, aku tak golek sing 2 juta wae. Lah untuk apa gitu. Yo gen murah lah, untuk murah wong kita itu berlomba memberikan kepada Allah. Walaupun korbannya tidak untuk Allah, tapi ketakwaan kita kan sampai kepada Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum, gitu ya. Yang sampai itu ketakwaannya. Lah ketakwaan itu ditunjukkan dalam dohir. Punya harta, ya cari yang paling bagus, bukan gitu. Jadi bukan cari yang di bawahnya, dia punya kok. Kecuali kalau memang punya cuma sedikit. Kamu pengen kurban, ini aku iso urun 2 juta tok, duitku sak wis tak kumpul-kumpulke 2 juta saja, ya golek sing urunan 2 juta. Sapi barangkali ada toh nggih. Sapi Bali itu ada yang urunannya sampai, ada yang kurang dari 2 juta juga ada.
atau ikut korban di mana, di Merapi atau gimana itu, murah-murah loh ya, ada, atau di luar-luar Jawa sana, ada orang tawarkan di Halmahera, ada korban 1,7 sapi, 1,7 juta. Tapi ya jangan minta dagingnya. Dagingnya mana, orang Halmahera, dibeli Halmahera, masa dikirim ke sini kan ya nggak mungkin ya. Jadi begitu ya boleh, artinya kalau memang punyanya segitu. Tapi kalau punya yang bagus, ya mengapa tidak? Gitu ya. Maka semakin disukai orang dan semakin mahal, maka hewan kurban itu semakin besar pahalanya. Sekali lagi, bila orang melakukannya itu lillahi ta'ala, jadi bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk umum, nek cara Jawa nggih, apa menunjuk-nunjukkan. Wah, menawa piro? Menawa sapine enek sing bobote 800 kilo. Menawa sak ton. Wah, gitu tuh ya. Gitu, tapi cuman bangga-banggaan gitu lah, atau apa. Tapi tidak usah membanggakan begitu, niatkan lillahi ta'ala, ya Allah saya ingin ini berkorban sebagus mungkin untuk menunjukkan saya bahwa saya itu mau memberikan apa yang paling bagus ini untuk lillahi ta'ala. Lah gitu, nanti Allah akan balas. Gitu ya. Allah lebih tahu hati orang itu, Allah lebih tahu. Jadi kalau memang punya harta, pilih yang bagus. Kalau memang punya, tidak punya, ya yang ada saja apa sandu ini gitu ya. Kalau memang punya cukup untuk tidak punya sama sekali, ya tidak harus tidak berkorban, orang duwe kok mau korban apa? Korban perasaan dari itu. Korban perasaan lain korban, aku rasa korban dewe, ya tidak apa-apa, aku tidak punya. Tidak punya, tidak ada paksaan harus korban gitu, tidak punya. Penyembelih mengucapkan Bismillah ya Allahu Akbar, Allah mataqabbal min, siapa nama orangnya, Mbak Ahlihi gitu kan, biasanya kan gitu. Min Muhammad wa ahlihi, min Ahmad wa ahlihi gitu kan. Nah, ketika namanya siapa? Kalau itu satu orang, kalau banyak orang yang disebut 7 orang saya. Min fulan, min fulan sebut 7 orang itu wa ahlihim. Saya ya, dan anak saudara apa keluarga mereka wa ahlihim ajmain, dan keluarga mereka semuanya bisa. Atau satu-satu ya boleh. Ini wa ahli, ini wa ahli ya boleh. Meletakkan salah satu kaki pada samping leher binatang korban adalah petunjuk teknis penyembelian, walau tidak harus begitu. Itu sekedar teknis. Yang enak memang begitu, letakkan kakinya di situ, oke. Terus pegang tangannya, pegang yang di lehernya situ. Kalau sapi itu ada apa jadi? Gembleh apa jadi? Itunya itu kan ditekuk saja gini. Orang kan angel tuh, ganggu itu. Dulu waktu pertama kali beli sapi itu saya ya, kok tekan-tekan gede, apa tuh gede, ternyata masih di situ gitu kan, ada darahnya itu. Harusnya dipegang dulu, putar sampai di apa pepet kayak gitu, dipegang kuat-kuat sampai ke daerah dekat lehernya situ, disembelih nanti langsung kena uratnya, langsung bisa keluar darahnya. Saya begitu kalau sapi. Kalau kambing lebih mudah lagi kan, kambing cuma kecil, berarti ya tetap di situ, kakinya kayak kiri taruh situ, tangan kirinya pegang lehernya, tangan kanannya menyembelih. Itu cuma teknis, tidak mesti harus begitu, tidak. Dalam praktek dan percobaan terbukti bahwa ucapan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar dan misalnya menenangkan hewan kurban setenang-tenangnya. Jadi ucapan ini ada maknanya, Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar gitu. Ternyata menenangkan hewan kurbannya. Sing hewan kurbannya tenang, sing beleh ora tenang gitu. Soalnya grogi. Apalagi dilihat orang banyak ya. Dilihat orang banyak, supporter bareng, ayo kita gitu. Tadi malah grogi. Hewannya tenang, tapi ya beleh tenang jadi ini ya tidak jadi bagus penyembelihannya. Baik, ada pertanyaan? Ini yang pertama ya, itu yang pertama. Di prinsipnya, sekali lagi, kalau masalah korban, kalau memang punya, cari yang bagus. Kalau memang punya lagi, kalau tidak punya, ya seadanya yang ada apa, cukup untuk korban. Itu pun tidak cukup, ya tidak usah korban, tidak cukup, tidak punya. Monggo. Korban di atas nama orang yang meninggal itu, kalau orang yang meninggal dulu pernah wasiat bisa. Jadi wasiat nanti saya korbano itu aku ya gitu. Tapi wasiatnya ditunaikan sekali saja, tidak usah tiap tahun. Tapi kalau tidak pernah wasiat tidak bisa, karena tidak ada dalilnya. Kalau wasiat jadi ada dalilnya, karena wasiat nanti kalau saya mati
korbanlah untuk saya itu, karena saya biasa korban. Nah kalau wasiatnya tiap tahun ditunaikan sekali saja, karena sudah cukup itu ditunaikan wasiat sekali. Tapi kalau tidak wasiat tidak usah. Dan even orang tua saya tidak pernah korban, saya sekarang punya kelonggaran harta cukup untuk korban 2, siji tinggal aku dewe, siji tinggal orang, tidak usah. Kenapa? Tidak ada dalilnya. Gitu ya. Ada lagi? Monggo. Untuk kelas-kelas dewa enggak? Iya. Apa kelasnya itu domba dulu, kalau domba, lalu sapi, lalu nado itu kelasnya gitu. Sama saja, mau korban sapi boleh, mau korban domba boleh, tidak ada pengelasan harus domba lebih bagus, tidak ada pengelasan sapi yang lebih bagus, tidak. Sapi makanya yang jelas kalau sapi itu urunannya bisa sampai 7 keluarga atau 7 orang, kalau domba untuk 1 orang atau 1 keluarga. Jadi urunan bapak, ibu, anak urunan untuk beli kambing boleh, nggak apa-apa. Tapi asalkan masih 1 keluarga ya. Kalau anaknya sudah menikah sendiri, sudah keluarga lain kan berarti. Masalah dulunya tadi kan putih. Iya. Sekarang kan jarang putih itu. Ya gembel itu putih ya. Gembel memang tidak ada yang putih itu hitam, memang jarang. Makanya karena jarang itu makanya mahal. Ya kan tadi kalau ada uangnya ada, kalau asal kita punya uang aja kan bisa golek kan ya. Pak, banyak itu pedagang kita bilang, Pak, golek nang ngene iki. Awis niku den ora apa-apa, aku kuat bayar kan gitu. Boleh saja kan? Bisa itu saya kira. Oh, pedagang kan goleknya mesti gelem gitu. Perkara golek tekan Selandia Baru ya saya nggak tahu, pokoknya ada gitu. Asal kuat bayar saja kan. Ada ya? Cukup nggih, monggo. Oh, akikah sudah dewasa, nggih. Akikah sudah nggih. Ya. Kalau akikah sudah dewasa itu tidak ada dalilnya, ya. Jadi akikah itu hari ke-7 dari kelahiran bayi. Ada hadis yang menunjukkan hari ke-14 dan hari ke-21, tapi hadisnya dhaif. Tidak bisa dipakai jadi hujah. Jadi kalau tidak bisa 7, hari ke-14, tidak bisa 14, 21, tapi hadisnya dhaif. Apalagi yang sudah dewasa. Ini biar di akikoi zaman cilik aneh kita akikoi sekarang tidak usah. Terus bagaimana? Berarti tergadai. Itu nanti hal lain lagi yang al-ulamu murtahanun bi akikoti itu takwilannya banyak. Tergadai itu takwilannya banyak. Bukan kok nek ora digonoke terus langsung mlebu swarga, tidak ada yang menakwilkan gitu. Tetap di sana tidak ada masalah. Cuman memang salah satu takwilan yang banyak diterima ulama itu dia tidak bisa memberi syafaat, itu saja. Itu saja yang kekurangannya ya, kalau dikatakan sebagai kekurangan dari orang yang tidak diakikoi. Tapi nggak apa-apa. Sing diakikoi wae urung karo sing syafaat kan gitu. Tergantung dia bagaimana. Dia hafal Quran bisa, atau dia mati syahid bisa kan. Tapi kalau enggak kan ya enggak. Itu ya, makanya tidak ada dalilnya, maka tidak usah kita lakukan. Kalau sekarang tidak, itu hari ke-7 sekarang, hari ke-7 ini lahir kebetulan mendekati Idul Adha, lalu lahir kemudian hari ke-7-nya kurang lebih ya Idul Adha atau 1 hari 2 hari sesudahnya atau 3 hari sesudahnya sebelumnya. Mana yang lebih dulu? Ya kalau punya dua-duanya. Kalau tidak punya ya salah satu. Tidak ada pilihan harus ini lebih dulu, tidak. Ya salah satu saja orang duwe. Duwe ini si jidok ya sudah. Ini saya tak akikah saja atau saya korban saja. Ya, jadi kalau apa namanya secara umum dalilnya kan kurang lebih sama ya. Yang ini itu ada dalilnya juga, akikah ini, yang korban juga ada dalilnya. Kalau tidak korban padahal mampu, dicela oleh Nabi. Tetapi kalau tidak korbannya gara-gara sudah dipakai untuk akikah kan ya enggak, wong tidak mampu gara-gara itu kok. Ini akikah, kemudian apa korban, mau korban tidak cukup karena untuk akikah, ya sudah akikah saja, atau tidak usah akikah korban tak ya boleh, enggak apa-apa. Salah satu kalau memang tidak mampu. Kalau mampu dua-duanya. Gitu ya. Ada lagi? Misalnya ada kasus ancar susura di sapi, tapi ada Bisa pakai mikrofon? Enggak. Ada. Mungkin bisa terdengar yang lainnya.
Ini seumpama lah ya, ada kasus 7 orang kurang sapi. Ya. Tapi anggota itu ada 1 orang yang sholatnya mungkin ulangan atau mungkin nggak sholat ya. Itu gimana dulu? Kalau sholatnya ulangan itu nggih, mungkin karena malas saja ya. Kalau pas PLN mati terus jadi nggak sholat itu barangkali ya. Ulangan. Ya. Nah, listriknya mati, aku melu mati salatnya gitu kan, berarti ulangannya itu. Tapi kalau yang tidak sholat sama sekali itu kita cek dulu, tidak sholatnya karena apa. Kalau tidak sholatnya itu karena dia mengkafiri perintah sholat, saya tidak percaya disuruh sholat, saya menentang itu, ya kafir berarti, tidak diterima korbannya. Jangan ngajak dia untuk urunan kalau gitu, walaupun dia KTP-nya Islam. Tapi kalau tidak sholatnya itu gara-gara dia malas tadi, rasa-rasen gitu, ya dia harus diberitahu, kok jauh malas kok sholat tapi tetap diterima korbannya karena dia muslim statusnya. Atau tidak sholatnya gara-gara nggak tahu nek sholat itu wajib, gandeng nggak tahu ngaji, cilik nggak tahu ngaji, soalnya dulan terus gitu ya, nggak pernah ngaji, nggak tahu kalau sholat itu wajib, tahunya sholat itu sunnah, orang wajib, jadi oleh sholat oleh orang gitu, sholat oleh orang sholat oleh jadi ini gitu. Jadi, bilang begitu ya berarti tidak kafir, berarti muslim, diterima korbannya, gitu saja. Ditanyai dulu, telisih dulu, ya gue kira sholatnya mergo ngopo. Cukup ya? Mau nggak? Iya. Orang kafir. Orang kafir korban di masjid ya jangan diterima. Orang kafir itu tidak disuruh berkorban kok. Ini pemberian diberikan kepada masjid itu dalam rangka apa? Dalam rangka korban lah, nggak diterima. Tapi gini, kalau dia memberi saja, kalau dia itu memang bukan termasuk orang yang penghasilannya itu haram. Orang kafir kan juga ada tuh ya. Orang kafir tapi jualan sembako kan ya halal lagi. Itu boleh diterima. Tapi kalau penghasilannya haram, dia riba. Memang hanya riba itu saja, ya jangan diterima. Jadi diterimanya kalau itu pemberian, tapi kalau sebagai korban jangan, orang rasah no korban orang kafir. Diberitahu, ya mau korban Pak, aku tak mau korban kayak orang Islam, ya sampean Islam sih, gitu. Jadi bisa korban nanti ada pahalanya. Orang aku ngei, ya sedikit diterima, diberi loh ya, pemberian diterima aja. Tapi kalau ini dilakukan sebagai korban tidak benar. Jadi ini pemberian, ada tetangga masjid, orangnya Kristen atau Katolik, malah Hindu Buddha gitu ya. Tapi dia memberi saja. Ya kalau kita pastikan bahwa pemberian itu pemberian yang sifatnya orangnya itu income-nya ya penghasilannya itu tidak dari yang haram, boleh diterima. Tapi kalau ada dari yang haram, jangan. Pastikan dulu gimana, dia pegawai kok ke negeri. Ya berarti kan zahirnya halal lagi. Zahirnya halal, kita yang tahu zahir saja kan. Gitu. Tapi kalau dilakukan sebagai korban tidak sah, tidak boleh. Korban ini ibadahnya orang Islam kok, bukan ibadah kamu kok. Enggak, saya enggak korban, saya cuma mau ngasih. Ya ngasih enggak apa-apa, dikasih, terima saja. Iya. Dia saya mau membangun masjid, undang ulang untuk pembangunan masjid, itu diterima. Tidak boleh, kalau yang itu jangan, karena itu untuk masjid. Kalau ini kan, ini tadi kan ngasih lah ya, ngasih tinggal kita sembelih saja, berikan pada orang-orang itu kan boleh, halal, memberi gitu kan boleh. Lah ya jangan, kalau untuk bangunan itu jangan. Kalau untuk masjid tidak boleh, kalau itu untuk kebaikan Islam artinya untuk dakwah Islam jangan. Tapi kalau untuk ini tadi, kambing ya, kambing kan kita sembelih, kita bagikan pada orang-orang kampung kan boleh gitu. Yang terima orang Islam juga boleh, nggak apa-apa. Gambarannya kayak gini loh, ada orang non Muslim, kafir, terus ngedum, yang didum itu makanan halal, dia sendiri juga penghasilannya halal, kan ya boleh, nggak apa-apa, diterima kan boleh. Yang nggak boleh kan ada syaratnya, tak kayak ini kok kudu ning gereja lah, itu masalahnya. Syaratnya itu yang bermasalah kan. Jadi orang-orang di saudara kita di Merapi itu
diberi sama orang-orang Kristen, dikasih sembako, itu sebenarnya halal-halal saja. Yang tidak halal ketika mereka terus jadi harus Kristen itu loh. Nah itu masalahnya. Jangan gitu. Ditompo tidak apa-apa. Kalau memang itu pemberian, itu sifatnya pemberian loh ya. Tapi kalau ada pamrih tadi, maka kita cek dulu. Ini ada pamrih, jangan. Nanti kita tidak jadi kesalahan Jawa ini kepotangan budi gitu loh. Aku harus bangun masjid loh. Aku harus ngomongin gini loh. Saya ingin lah. Jangan kalau gitu. Ini kita terima, tapi mohon maaf. Ini kami tidak tidak ada syarat apa-apa lah ya menerima ini. Iya, ini sudah. Saya cuma tetangga masjid, saya tetangga masjid, saya ngasih gitu saja. Tapi bukan untuk masjid. Untuk tadi orang-orang tadi boleh nggak apa-apa, tapi kalau untuk masjid jangan, nanti tidak barokah. Oke, ada lagi? Enggak. Ya itu termasuk yang tidak sah seharusnya. Jadi wong kafir kok bangun masjid gitu. Ya banyak, memang banyak di rumah sakit Kristen aja banyak masjidnya, ada masjid juga. Loh kalau kita sholat di situ sah nggak apa-apa. Sholatnya sah, cuman kalau kita disuruh untuk membantu gitu, jangan. Jadi membantu itu kalau kita sebagai pekerja, jadi tukang nggak apa-apa. Jadi isinya dibayar nggak apa-apa. Tapi kalau kita bantu ngewangi, ayo, iki enek kono butuh masjid, iki enek donatur, Kristen, donatur, jangan mau gitu tuh. Karena itu nanti masjidnya jadi bukan masjid yang dibangun lillahi ta'ala, gitu loh. Masjid itu harusnya dibangun kan man bana lillahi masjidan. Orang kafir masa bisa lillahi ta'ala? Kan nggak mungkin kan? Gitu ya. Jadi kalau masalah sholatnya sah nggak apa-apa. Misalnya ada rumah sakit Kristen, jelas-jelas Kristen, ada masjidnya sekarang ini. Karena kalau nggak ada, pasiennya banyak yang Islam, dibuat masjid kan? Ya kita sholat di situ ya sah-sah saja nggak apa-apa. Masjid bukan gereja kan, akhirnya masjid. Gitu ya. Ada lagi? Cukup ya, lanjut dulu ya. Ya, silakan. Kalau penghasilannya, iya. Itu ada unsur ribanya. Dia punya penghasilan halal apa enggak? Kalau punya penghasilan halal, jadi di samping yang haram ada yang halal, itu statusnya tetap boleh karena ada kemungkinan dari yang halal. Tapi kalau total itu haram, ya tidak boleh. Begitu. Kalau jual beli boleh, kalau pemberian jangan. Kita ya diberi sama orang. Jangan orang Kristen, orang Islam saja lah. Orang Islam tapi penghasilannya mutlak 100% dari yang haram. Jangan diterima. Ini diberi loh ya. Tapi kalau jual beli dikasih karena kita memberikan jasa, ya boleh. Berarti kan jual beli. Ya. Tapi ini sekedar dikasih. Saya tetangga saya orang miskin, saya orang kaya, saya kasih uang banyak itu. Tapi kita pastikan bahwa dia itu penghasilannya 100% dari yang haram. Entah jualan homer atau riba atau macam-macam lah yang haram itu ya. Jangan diterima. Atau kepuasan apa ya, ditompok nanti kasihkan orang saja atau bagaimana, atau dibuang atau piye. Kalau kepuasan apa, tapi kalau tidak yang lebih bagus, sampaikan maaf, saya tidak bisa terima pemberian Anda karena Anda bekerja dari yang haram. Begitu. Sampaikan begitu dengan sopan, insya Allah bisa menerima gitu loh. Ada lagi? Cukup ya? 1347 atau 1264. Walahu, dan dari bagi Muslim juga min hadisnya Aisyah, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, amara bi kabshin akrona. Nabi itu memerintahkan tindakan terhadap kabshin akrona, kambing kibas yang bertanduk, yang yata'u fi sawatin, dia itu menginjak pada yang hitam. Yata'u itu menginjak pisawat pada yang hitam, maksudnya kakinya berwarna hitam. Ijak nengun irang nih maksudnya bulu kakinya berwarna hitam. Ya bruku fisawatin, dan dia menderum itu deprok pada yang hitam, maksudnya bulu perutnya hitam. Kalau kambing, kalau dia deprok itu kan perutnya di bawah nih. Ya bruk itu sebenarnya biasanya unta, tapi ini kambing deprok gitu, itu perutnya kan di bawah. Maka dikatakan ya beruku pesawat itu karena perutnya berwarna hitam. Jadi bulu perutnya berwarna hitam. Wa yang dulu fisawatin, dan dia melihat pada yang hitam. Yang dulu melihat fisawat pada yang hitam. Maksudnya bulu di sekitar matanya ini hitam. Kalau lainnya putih-putih gitu, di matanya itu kayak ada kacamatanya gitu loh. Samping matanya, di sekeliling matanya itu warnanya hitam. Liyudhhiya biha, supaya beliau menyembelih, jadi
perintahkan dibawa untuk disembelih. Faqala, maka Nabi berkata, ishadil mudya. Ishad itu diasah. Nyuruh sama Aisyah, Aisyah, kamu asah itu apa namanya belatinya. Mudya itu belati. Geladi atau pisau ya, pisau untuk menyembelih. Summa akhodaha, kemudian Nabi memegangnya, mengambil si kibas tadi. Fa'adza'ahu, lalu Nabi membaringkannya, dibaringkan. Summa zabahahu, kemudian beliau menyembelihnya. Waqala, dan berkata, ini perkataan beliau ini sebelum menyembelih ya, bukan sesudah menyembelih. Jadi berdoa, doanya Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Bismillah, Allahumma ya Allah, taqabbal, terimalah, min Muhammad, dari Muhammad, ya beliau sendiri ya, Nabi menyebut namanya sendiri, min Muhammad wa ali Muhammad, dan keluarganya Muhammad, wa min ummati Muhammadin, dan untuk umatnya Muhammad. Di sebagian riwayat bunyinya wa man lam yudahi min ummati, gitu. Ya Allah, ini untuk saya, keluarga saya, dan orang umat saya yang tidak bisa menyembelih. Tak boleh sekarang ini, gitu loh. Jadi Nabi menyembelih untuk itu. Saya potong dulu ya, kata-kata min ummati Muhammadin ini dari bagian bawah ya nanti. Itu hanya berlaku ini ya. Taqabbal min ummati Muhammad tidak layak diucapkan kecuali Rasulullah. Jadi yang boleh mengucapkan itu hanya Rasulullah saja. Kita tidak boleh lagi mengucapkan gitu. Taqabbal min Irwan wa alihi wa ummati, tidak boleh gitu loh. Nah, Nabi boleh ya, Nabi karena memang beliau Rasul ya, dapat wahyu dari Allah. Jadi kalau kita cuman taqabbal minni atau sebutkan nama kita terus min ahli gitu, sebutkan begitu kalau kita menyembelih untuk diri kita sendiri. Kambing bertanduk berbulu hitam pada kaki, perut, dan sekeliling mata dianggap sebagai kambing yang gagah sehingga mahal harganya. Seperti tadi yang akrona ini tadi ya, ini juga sama. Jadi di bulu sekitar mata itu hitam, bulu bagian kaki cekennya itu juga hitam, kaki empat kakinya itu bulunya sekitar situ tuh hitam, terus bulu di perut itu hitam. Gitu itu kalau menurut para ahli perkambingan gitu, para ahli kambing itu begitu itu gagah gitu loh, sehingga harganya mahal gitu. Makanya karena harganya mahal lebih bagus untuk jadikan hewan kurban. Istri dianjurkan membantu suami dalam beribadah, salah satunya dalam berkorban. Bahkan perempuan itu juga ibu mau beli korban ya boleh yang wani tapi berani saya biasa menyembelih ayam kok, ayam apa? Ayam menyembelih ayam pernah, kelinci pernah, apalagi tikus belum pernah. Menyembelih apa lagi pernah lah. Sekarang gantian menyembelih kambing, nggak apa boleh. Dapat pahala kok, ganjaran ganjaran karena beribadah. Nah, cuman saran saya kalau yang menyembelih perempuan ya dijaga, jangan sampai kemudian auratnya tersingkap gitu ya. Apalagi kalau dilihat banyak orang ya. Biasanya kalau di kita di pondok-pondok putri kita ya, pondok-pondok putri memang pondok putri sini memang itu kabeh penyembelihnya juga putri, entah santri entah gurunya ustazahnya itu boleh, karena yang itu kabeh ya untuk menyembelih hewan, kadang-kadang menyembelih kambing, kadang-kadang menyembelih sapi gitu ya. Allah sudah ya, ucapan taqabbal sudah saya baca tadi. Rasulullah selalu memilih yang paling afdal dalam ibadah. Kalau ibadah beliau itu pilih yang paling afdal, sehingga beliau kalau sholat malam itu panjang loh ya, panjang sekali sampai baca Al-Baqarah, baca An-Nisa, Ali Imran kan gitu panjang sekali. Kenapa? Karena memang harus paling afdal beliau itu, karena uswatun hasanah, paling bagusnya gitu loh. Ini bisa begini, saya ada 10 tingkatan, ya Nabi tingkat paling atas gitu loh. Milih amalannya itu begitu. Kalau untuk ibadah, tapi kalau dalam urusan muamalah, Nabi itu pilih yang paling ringan, muamalah lagi paling ringan selagi tidak mengakibatkan dosa, sebagaimana hadis yang sudah kita kenal ya. Ini kan diriwayatkan Bukhari Muslim ya, di Arba'in An-Nawawiyah kan ada. Bukan Arba'in ada di Sahih Bukhari Muslim di Muttafaqun alaih, maaf. Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni. Nabi itu tidak pernah disuruh memilih. Khuyyira disuruh milih
baina amrayn di antara dua perkara, illa akhadha aisarahuma, kecuali beliau itu memilih yang paling mudah, yang paling ringan dari keduanya. Pilih ki poki golek sing enteng gitu. Malam yakun isman, selagi tidak mengakibatkan dosa, tidak menjadikan dosa. Fa in kana isman, maka jika itu dosa, karena abadan nasi minhu, Nabi itu paling jauhnya orang, paling jauhnya manusia dari dosa itu. Ada dua pilihan ya. Pilih yang mana? Yang ini mubah, yang ini dosa, ya pilih yang mubah mestinya. Dua-duanya mubah, yang ini lebih ringan, tapi pilih yang lebih ringan. Itu ya, kalau urusan muamalah. Tapi kalau untuk urusan ibadah enggak, beliau paling pokok, paling tinggi gitu. Jadi sholat tadi ya, sholat malam ya yang paling bagus, sholat malamnya itu, karena beliau jadi uswatun hasanah. Jadi memang berbeda dengan kita, okay? Syariatnya juga berbeda. Yang berlaku bagi Nabi tidak semuanya berlaku bagi umat beliau. Tidak semuanya. Ada yang berlaku, ada yang tidak. Kembali ke masalah penyembelihan tadi, kembali ke depan bahwa pada prinsipnya ibadah kurban itu, Idul Adha itu yang pokok adalah penyembeliannya, bukan pembagian dagingnya. Pembagian dagingnya itu muamalah saja. Kalau muamalah itu kaidahnya asal tidak ada larangan boleh dilakukan, gitu ya. Tapi kalau ibadah harus ada perintah, gitu loh. Bukan tidak ada larangan, enek perintahnya murah kan gitu. Makanya tadi kan ada orang tanya, gimana kalau akikah gini? Lah enek perintahnya apa enggak? Itu ibadah masalahnya. Tapi kalau muamalah, ini dundungan daging, didum setengah kilo, pas sekilo, terserah. Semuanya boleh kok, kan gitu kan ya. Didum 10 kilo ya boleh. Yang entek lah kan. Boleh saja kan, boleh, ngomong begitu ya boleh. Atau ini hidung daging saja atau sama tulangnya, ya terserah, itu muamalah kok, gitu loh ya. Terus ini gini, kalau orang biasa dikasih sekilo, kalau panitia jadi 2 kilo, lah apa tambahan sekilo itu untuk apa ini? Nah karena dia panitia, untuk bayar panitia, iya, nggak boleh. Loh, kenapa nggak boleh? Ada larangannya masalahnya, begitu loh. Tidak boleh memberi jagal. Si jagal diberi kulitnya nggak boleh. Nah diberi daging sebagai upah juga nggak boleh, sama saja. Ini prinsipnya pengupahan jagal dengan bagian dari binatang kurban itu tidak boleh. Diupahi kulit nggak boleh, diupahi daging juga nggak boleh. Bahwa jagalnya sudah dibayar penuh, berapa misalnya 300.000 atau 200.000 per kambing atau per sapi, sudah bayar, sudah, terus dikasih, boleh. Ini pemberian bukan sebagai upah gitu loh. Tapi kalau diupahi tidak boleh, ada larangannya gitu. Karena ini muamalah ya, muamalah asal tidak ada larangannya boleh. Tapi kalau ada jadi tidak boleh karena dilarang. Gitu ya. Jika bedanya antara ibadah dan muamalah gitu. Nah, ibadah, saya berkorban untuk ibu saya, nanti dulu. Bagaimana kedudukannya? Kalau yang ini ada dalilnya, yang itu enggak ada dalilnya. Gitu. Nanti sedekah juga gitu. Boleh nggak sedekah untuk ibunya? Kalau di syarat di hadis kan ada loh. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal. Terus biasanya kalau ada kondisi kayak gini ini, ibu saya sering bersedekah. Misalnya diketahui bahwa ibunya itu kalau ada bencana alam, pengumpulan dana dia biasa ngasih. Terus ini sudah situ, boleh nggak saya sedekah? Saya niatkan untuk ibu saya. Rasulullah mengatakan boleh. Gitu. Artinya karena ada dalilnya jadi boleh. Gitu. Tapi kalau tidak, karena ini ibadah, butuh dalil, bukan butuh larangan, butuh dalil oleh pora itu, kan gitu. Kalau ada dalilnya boleh. Tadi ya, orang tuanya biasa berinfak. Makanya kalau ada gini infak. Ketika sudah meninggal, anaknya juga gitu. Dia sendiri berinfak, terus bagian infaknya dia niatkan untuk ibu saya, orang tua saya, bapak saya. Karena dulu biasa berinfak. Nek kayong ini biasa infak, ya ini saya niatkan untuk ibu saya. Boleh, karena ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya tidak boleh. Gitu ya. Berikutnya 1348 atau 1265 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun, barang siapa yang punya kelonggaran, sa'ah itu longgar, walam yudhi, dan dia tidak menyembelih kurban, tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia benar-benar mendekati musola kami. Musola itu tempat sholat id, lapangan ya.
bukan musola bangunan, musola itu lapangan, tempat sholat itu. Rawahu Ahmadu wa Ibnu Majah wa sahahu al-Hakim walakin rajahal a'imah ghairuhu waqfahu. Tetapi imam-imam yang lain merojihkan mauqufnya, jadi tidak sampai kepada Nabi, cuman mauquf sampai kepada Abu Hurairah. Bagian imam begitu. Sedikit kita bahas sedikit masalah sanadnya ya, di sini kan ada. Jadi Musnad Ahmad di sini di hadis nomor sekian, Ibnu Abbas di sini, Ibnu Majah di sini, Ad-Daruqutni juga ada di sini, Mustadrak juga ada di hadis ini. Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih. Al-Hakim itu penulisnya Mustadrak ini, Mustadrak ala Sahihain itu susunan Al-Hakim. Az-Zahabi menyepakatinya. Jadi kalau kita lihat kitab Mustadrak itu, susunan Al-Hakim itu kitabnya gede itu ya. Yang saya tahu, mungkin ada yang sekarang yang edisi kecil, gede-gede, 4 kitab atau 5 kitab itu. Di Mustadrak itu ada Hakim selalu mengatakan bahwa ini sahih ala syartil Bukhari, sahih ala syartil Syaikhaini, atau sahih ala syartil Muslim gitu. Ini sahih berdasarkan syarat sahihnya Bukhari, sahih berdasarkan syarat sahihnya Muslim gitu. Artinya menurut beliau, menurut Al-Hakim ini, hadis ini sahih berdasarkan syarat sahihnya Muslim. Muslim punya syarat. Yang saya katakan sahih hadisnya kalau begini, 1, begini, 2, begini gitu kan, ada syarat-syaratnya tak? Lah menurut Al-Hakim hadis ini sudah memenuhi syarat itu gitu. Tetapi dia mengatakan walam yukhrijahu, tapi keduanya tidak mengeluarkannya. Jadi menurut Al-Hakim hadis-hadis di Mustadrak itu semuanya sahih berdasarkan syarat Muslim atau Bukhari atau syarat kedua-duanya, sahihaihima. Tetapi Bukhari tidak mengeluarkan itu di kitab sahihnya, Muslim tidak mengeluarkan itu di kitab sahihnya. Maka dia sebut kitabnya itu Al-Mustadrak, susulan gitu loh, sing disusul kayak gitu. Jadi ini isine jane ya sahih menurut Bukhari, ini Bukhari ora ngetokke. Ini sahih menurut Muslim tapi Muslim tidak mengeluarkan gitu loh. Lah, biasanya kalau dia mengatakan sahih gitu saja, itu ulama masih meragukan tenane sahih tenan ora gitu. Artinya banyak yang meragukan. Kecuali kalau disepakati oleh Az-Zahabi. Az-Zahabi itu dia nulis hamis, nulis komentar di kitab Mustadrak itu. Jadi Mustadrak itu yang seri sekarang ini ada tulisannya Az-Zahabi di situ. Az-Zahabi itu ulama zaman sekarang ya, zaman sekarang itu artinya zaman akhir-akhir ini. Sudah tahun 1000 sekian Hijriah, sudah akhir-akhir. Nah, dia nulis komentar terhadap Mustadrak itu. Nanti kalau Mustadrak akhir mengatakan ada sahihun ala syartil Muslim gitu kan, terus wafaqahu Az-Zahabi, artinya Az-Zahabi setuju dengan itu, setuju dengan kesahihan itu. Nah, biasanya kalau yang begini ini lebih kuat kesahihannya gitu ya. Al-Ghani menyatakan hadis ini hasan, tapi Arnaud itu yang menulis komentar terhadap Musnad Ahmad yang baru ini menetapkan hadisnya sanadnya dhaif. Dia ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Ya saya dalam sebuah hadis. Baiklah, jadi kita bahas dulu ya ini kedudukan hadis kembali ke depan. Jadi isinya orang yang punya kelonggaran rezeki, longgar rezekinya, tapi dia sengaja tidak mau berkorban, lam yudhi, tidak mau berkorban, maka dia tidak boleh dekat-dekat tempat sholat id kami, kata Nabi begitu. Maka siapa saja ini bisa perseorangan, bisa keluarga, perseorangan atau keluarga yang memiliki kemampuan untuk berkorban, maka hendaklah dia berkorban. Cuma makna hadis ini itu bukanlah keabsahan sholat tergantung pada korban atau tidaknya musolli, tidak. Jadi misalnya ya, dia duit ini orang korban, nah, sholat itu rasa, bukan begitu. Maksud di sini bukan begitu, bukan. Sholatnya tetap sah, tidak kemudian jadi tidak sah, tidak. Lah kok Nabi falayak robana musolana sholat itu neng di, yo neng liane no. Kalau ada ya, ini tempat lain. Kalau memang tidak boleh dekat-dekat sholatnya Nabi. Nah, kenapa kok begitu? Kenapa kok tidak boleh dekat? Ini ada keterangan di sini. Karena ketika Nabi melarang mendekati tempat sholat, maka itu menunjukkan dia meninggalkan kewajiban. Seakan-akan Nabi mengatakan tidak ada faedah mengerjakan sholat id ketika pelakunya meninggalkan kewajiban, gitu ya. Jadi ini kan dijadikan dalil sebagai dalil wajib korban, wajibnya korban bagi orang yang mampu. Kenapa?
Karena nek Nabi saja melarang orang itu mendekati tempat sholat, maka menunjukkan dia itu melakukan pelanggaran yang berat gitu loh. Kalau cedak-cedak, mana sholat, cedak-cedak ora oleh gitu, dekat-dekat tidak boleh, udah jangan dekat-dekat sini. Artinya nggak boleh ikut sholat itu juga tuh ya. Kenapa? Karena orang nek faedah ke sholat itu ninggal kewajiban sholat itnya sunnah muakkadah, gitu. Nah korbannya wajib, lah kamu meninggalkan wajib melakukan yang sunnah nek gunane, gitu. Seolah-olah loh ya. Tapi ini takwilan ulama. Nabi tidak mengatakan begitu, tidak. Nabi cuma mengatakan man lahu sa'atun atau man wajata sa'atan, man lahu sa'atun ayyudhahi fala yudhahi fala yaqrabanna musallana. Dia punya uang untuk kurban, longgar, tidak kurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Gitu ya. Jadi memang ada ulama yang mengatakan ini hadisnya dhaif, ada. Ini hadisnya hasan juga ada, yang mengatakan sahih juga ada. Lah bagaimana? Itu monggo saja. Karena masing-masing punya hujah, tinggal kita meyakini yang mana. Yang jelas, anggaplah ini dhaif. Nah, sekarang sudah. Anggaplah dhaif. Toh Allah sudah menyuruh kan, asholli li rabbika wanhar. Kan ada ya? Ayatnya malah ayat qat'il itu. Suruhan untuk korban kan ada. Asholli maka salatlah li rabbika untuk memeliharamu wanhar dan berkorbanlah. Nahar, nyembelih korban. Artinya suruhan itu ada. Lah orang Islam, orang Muslim yang mengaku taat kepada Allah dan Rasulnya disuruh oleh Allah, dia bisa memenuhi. Lah kenapa tidak dipenuhi? Itu saja kan. Tidak bicara halal apa wajib, sunnah atau mubah apa tadi? Wajib, sunnah saja atau apa sunnah muakkadah atau wajib atau sunnah, tidak bicara itu sekarang. Sekarang kita bicara Allah nyuruh. Sudah jelas suruhannya, sudah jelas ada. Rasul menyuruh dan mencontohkan korban. Sudah jelas hadisnya sahih. Terus kita longgar ini, punya harta cukup longgar, bukan harta mepet, enggak, longgar ini bisa untuk korban. Lah kok tidak korban kan aneh lagi, aneh gitu loh. Artinya kita patut mempertanyakan diri kita sendiri. Jane kowe iki lakon Islam ki tenanan pora toh? Kan gitu tuh ya, gambarnya kan gitu. Jadi sekali lagi terlepas dari itu loh ya, terlepas dari itu sunnah atau sunnah muakkadah atau wajib. Kita tidak bicara fikihnya, tapi kita bicara Allah nyuruh. Kita mampu, kita kerjakan mestinya. Kan gitu. Allah menyuruh kita mampu kerjakan dan yang lain-lain ya. Walaupun itu tidak dibicarakan apakah itu sunnah ataukah itu sunnah muakkadah ataukah itu wajib. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Bentar, mikrofonnya pengeras suaranya tadi mana? Oh, Pak. Tentang ahli tadi Muhammad dan keluarganya, kalau kita dengan keluarga itu mempunyai keluarga yang masih hidup atau termasuk keluarga yang sudah meninggal. Karena pada waktu saya ngaji yang dulu itu oleh Ustaz diterangkan ya yang masih hidup, yang sudah mati kan itu sudah terputus namanya begitu. Kalau saya tanyakan ke Ustaz itu katanya ya termasuknya. Mohon penjelasan. Ya kalau saya yang masih hidup tetepan, yang masih hidup saja, karena yang keluarganya masih hidup. Kalau yang sudah meninggal kan sudah selesai. Ya. Orang yang meninggal itu amalannya terputus kecuali 3 kan ya. Ingkota amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulahu. Saya pakai dalil itu ya, bahwa sebagian orang, mungkin sebagian ulama lain atau ustadz yang lain tidak setuju buat dalam merokok, tapi ada dalilnya kan. Hujah saya itu. Kalau terputus, orang mati itu terputus. Apa itu yang tidak putus? Amal jariah. Bikin pondok, pesantren, bikin masjid, bikin sekolahan untuk mendidik muslimin, dapat pahala terus mengalir gitu ya. Atau ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dia mengajar, ilmunya diajarkan terus kepada orang-orang. Selagi ini mengajar itu dapat manfaat, pahala, tambahan pahala. Terus yang ketiga, waladin sholihin ya, punya anak soleh, anaknya mendoakan dia. Doa anak yang soleh ini sampai kepada dia, kebaikannya itu, doanya itu sampai. Artinya dia selalu dapat kebaikan dari doa itu tadi, gitu. Tapi kalau ini korban dekat yang sebagai apa, amal jariah tidak bisa, ilmin juga tidak bisa, waladin juga bukan kan gitu. Nah ini anak soleh menyembelih untuk orang tuanya. Lah kalau anak soleh itu kan ada bunyinya,
waladin solihin yad'u lahu. Manfaatnya itu adalah doa itu. Bukan kok anak soleh yang enggak. Anak soleh yang anak soleh itu mendoakan dia, maka si orang tua itu dapat manfaat dari doanya. Gitu. Ilmu juga gitu kan, ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan. Kalau sedekah jariah sudah berhenti ya, sedekah jariah sudah berhenti. Tidak ada kata-kata yuntafa atau tidak, tapi kalau ilmun yuntafa'u bi, kalau waladin solihin yad'u lahu, ada kata-kata gitunya. Maka yang doa itu yang sampai, bukan kok korbannya, ini saya korban untuk keluarga saya, ini dia masuk keluarga saya sudah meninggal, sudah tidak dapat lagi. Gitu gitu. Ada lagi? Moga Pak Usin. Itu urunan sapi itu berkumpul 16 orang. Berarti kan sapinya 2, kambingnya 2. Nah, dalam pembagian nanti yang dikorban itu sepertiga. Itu sepertiga dari 2 kambing tadi dibagi 16. Sepertiga yang dari 2 sapi tadi dibagi 16 itu gimana? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masalah itu kan masalah muamalah nih, tinggal rembukannya ya, rembukan di depan begini, biar tidak geger, rembukannya di depan begini ya. Kalau korban di sini begini, setuju. Nah, gitu. Tidak setuju ya cari korban tempat lain misalnya gitu kan, longgar. Jadi pada prinsipnya terserah kalau itu kan masalah pembagian, asal tidak ada larangan, itu tidak ada larangan, mau dibagi sepertiga dibagi, yang 2/3 ditinggal, boleh. Kalau 2/3 dibagi, 1/3 ditinggal, ya boleh. Diambil semua, ya boleh. Tidak ada aturan qat'i, tidak ada, karena itu muamalah. Ada lagi? Monggo. Masalah korban, pas saya Jadi korban itu kan dia ditulis dulu, diumumkan kira-kira berapa orang. Misalnya ada 21 orang ya, 21 orang itu jadi nanti ukurannya kan di total sama-sama. Jadi misalnya ada 21 anggota, misalnya harganya total itu 64 juta misalnya, itu nanti dibagi sama, termasuk untuk biaya-biaya itu dibagi sama. Itu tidak ada. Terima kasih. Ya, asalkan itu tadi kalau 21 orang berarti ada 3 sapi. Ya, asal jumlah sapinya 3 nggak apa-apa. Ya. Jadi begini, untuk urunan itu, ini ulama nggih. Ulama itu mensyaratkan begini, bukan hasil sebenarnya, tapi ulama mengatakan mensyaratkan yang urun itu boleh tidak sama urunannya. Cuma jangan kemudian sapi harganya 21 juta. Sing kene urun 20 juta, sing sayu itu ditambah, ya nggak bisa no, kalau gitu. Tidak bisanya kenapa? Karena 1 juta dibagi 6 itu tidak bisa berwujud apa-apa itu. Tidak bisa gitu kan ya, berwujud kambing aja nggak bisa itu. Artinya ya tidak begitu urunannya. Artinya misalnya satunya 2,5 juta, 2 juta nggak apa-apa. Asalkan 2 juta itu sebenarnya sudah cukup kalau untuk sapi, untuk ukuran sapi yang lain cukup gitu loh. Bisa nyanda. Ada keterangan begitu kalau dari ulama. Tapi kalau ini tadi kan tidak masalah, boleh saja. Ini dibagi pokoknya 64 dibagi 21, hitung bareng, terus nanti pembagiannya lebih mudah lagi, tidak masalah, boleh saja. Asalkan jumlah sapinya 3, jangan jumlah sapinya 2, nggak boleh. Urun sing urun orang 20, sapinya loro tok ya nggak boleh. Kakean sing urun gitu loh. Ada lagi? Untuk korban sapi kan 7, biasanya itu ada 8 orang, kan aportnya tahunnya dia sapi semua, kan sisa 1 dan 1 diberikan kambing, tapi yang akor kambing tidak disebutkan oleh manusia siapa yang kambing, boleh nggak gitu kan? Tapi tahu, dia 8 orang itu tahu bahwa satunya diusulkan kambing. Tahu, karena kan sisa 1 ya. Dan 1 diberikan kambing, tapi akornya yang disebutkan siapa yang kambing, atau yang terakhir daftar, atau yang pertama daftar dan disebutkan oleh manusia gimana? Asalkan waktu menyembelih jelas nggak apa-apa. Jadi jangan sampai tidak jelas menyembelih. Jadi ini sebenarnya ikut yang mana kan? Artinya
si orang tadi itu statusnya jangan misalnya 1, 2, 3, 4 si 1 sampai 7 ikut sini, 8 ikut ini. Artinya kalau waktu menyembelih kambing kan diakurkan untuk si 8 gitu loh. Walaupun si 8 tidak tahu, tapi yang menyembelih kan tahu ini untuk si 8 gitu. Karena dia kan niatnya untuk itu. Kalau tidak ada niat gitu lah, terus bagaimana no? Angel kan jadinya. Jadi misalnya gini ya, 1, 2 sampai 7 sapi ini, yang orang ke-8 kambing, tapi tidak diberitahu kepada mereka. Tapi penyembelihnya tahu ketika dia menyembelih sapi ini, sakobalmin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan keluarganya kan gitu. Menyembelih kambing terima dari 8 dan keluarganya kan gitu. Nek tidak bisa karena nggak jelas jadinya. Jadi piye iki? Wah, pokoknya ngono lah ya jangan no. Karena kan dhewe ini boleh dhewe gitu. Jadi nanti siapa yang akan kan semuanya jepit. Ya. Karena itu apa kurang? Ya. Pokoknya gampang kan pokoknya ada pertanyaan nanti. Akutnya yang kambing siapa? Ya. Pokoknya berikan sesuatu berikan kambing. Padahal kan berikan sebutkan namanya. Iya, sebutkan namanya makanya. Gimana itu? Ya tidak sah kalau tidak disebutkan namanya, jadi tidak bisa. Meskipun tidak disebutkan, tapi harus ada niat gitu. Misalnya nggak disebutkan ya, boleh asal ada niat. Iki niatnya iki dienggo sapa itu ada pasti yang beli itu. Nek orang kok sing bleh tak obal mini malah dadi ngene sing jagal itu kan gitu. Jadi sing bleh kan juga sak manah gitu loh. Iki bleh iki ngene wong liya sebutke jenenge dhewe lah ya mesakne sing kono dadi ra korban kan gitu. Makanya tidak diberitahukan boleh, tapi panitia harus menentukan ini kalau dibeleh ini si fulan 7 orang. Ini si fulan 1 orang itu gitu loh. Walaupun mereka tidak tahu nggak apa-apa nek itu. Asal mereka percaya wah ini ra cukup jadi sisi wedhus loh ya. Ning semua wedhus tidak kita beritahukan, tapi panitia tahu gitu loh. Atau setidaknya yang boleh tahu karena kan niatnya jelas. Jangan nanti ini 1, 2 sampai 7. Terus yang ini juga 7 ternyata. Itu niatnya itu tadi loh. Yang 8 jadinya nggak boleh loh kalau gitu. Kan gitu jadinya. Contohnya begitu. Jadi tidak diberitahukannya boleh-boleh saja, tetapi mestinya panitia tahu sehingga atau penyembelihnya itu tahu ki akadkan tinggu wong iki ya, sing iki tinggu kae gitu. Jelas. Kan sudah diberitahukan sebelumnya. Jadi kecuali kalau dia mintanya sapi, terus iki diwujudkan kami kenapa diberitahu ya jangan begitu, diberitahu dulu Pak, ini nggak cukup Pak karena turah 1. Jadi pripun karena jenengan data terakhir ini nggak cukup, diberitahukan dulu. Pun kalau wedhus betul apa atau pokoknya diganti wedhus nggak apa-apa ya sudah kalau gitu. Tapi jangan kemudian sendiri begitu, naiknya sendiri kemudian mereka tidak tahu, jangan dia pengennya sapi gitu loh. Kan kita jadinya khianat kalau gitu, pandainya jadi khianat karena dia minta sapi kok tukangnya wedhus gitu. Oke, silakan. Nanti kan apa untuk apa kulit kepala jadi nggak boleh untuk upatan. Iya. Tapi kalau apa kulit itu dikelola oleh panitia kemudian dijual, nanti kalau mungkin lebih bisa diberikan apa kambing atau mungkin nanti untuk operasional panitia ataupun nanti disediakan gimana? Caranya begini, caranya itu diberikan dulu saja. Jadi diakadkan bahwa ini diberikan pada si fulan. Jadi prinsipnya bagian dari korban itu boleh diambil sendiri oleh orang yang korban, boleh diberikan pada orang lain, boleh disimpan, kan gitu. Bedanya kalau diambil sendiri oleh yang korban dia tidak boleh jual. Tapi kalau diberikan pada orang lain sudah berpindah tangan ini. Jadi yang korban misalnya Pak Muji, terus diberikan kepada saya gitu ya. Saya dapat daging akeh tak jual boleh, saya diberi kok. Tapi kalau saya korban, saya dapat daging, wah ini daripada nengkokas kakean tak jual nggak boleh, gitu. Tidak boleh dijual. Diberikan boleh, dimakan sendiri boleh, dijual nggak boleh. Nah sekarang kalau tadi kulitnya, asal kulit ini diberikan pada orang lain dulu, sudah berpindah tangan dong ya. Terserah orang itu mau dijual boleh, mau dibuat rambak sendiri ya boleh, mau dikasama dibuat tas ya boleh kan gitu kan. Terserah dia. Tapi kalau itu milik dia sendiri, korban dia dapat bagian kulit terus dia jual tidak boleh gitu. Ya, jadi pindah tangan dulu caranya. Dipindahkan tangan ini kita berikan bapak, ibu-ibu, kulitnya nanti pohon kelonggaran untuk kita berikan pada si fulan gitu. Sudah kan? Si fulan tadi kemudian ketika sudah pegang kulit tadi,
Terus dia, terserah dia, saya jual, perlunya untuk beli daging, biar untuk makan-makan, ya boleh, terserah dia kan, mau jadi milik dia kok, gitu loh ya. Tapi jangan langsung pokoknya dijual, jangan. Diberitahukan dulu pada shahibul kurban, ini gimana? Di sini nih biasanya kalau kulit kita berikan pada orang miskin itu kita beri kulit atau kita berikan pada panitia, biasanya begitu, gitu loh ya. Gimana? Setuju apa enggak? Itu sudah enggak apa-apa, asal tidak untuk upah tadi. Jadi iki panitia yang kini penak, pokoknya untuk kulit wis toh. Lah jadi upah kalau gitu. Jangan sebagai upah. Kalau memang harus diupahi, suruh mereka bayar gitu. Jadi menyerahkan korban di sini ini tidak gratis gitu. Korban di sini bayar malahan, bukan cuma tapi malah bayar karena ngupaini korban butuh carikan makan misalnya gitu ya. Untuk nanti untuk urusan penyembelihan, pembagian daging itu orang perlu dibayar, iya dibayar. Yang suruh bayar shahibul kurban. Gitu loh. Mereka suruh bayar. Jadi urunannya dibuat, urunan itu untuk bayar sapi, bayar jagal, bayar perlengkapan itu gitu loh ya. Butuh apa macam-macam kresek dan lainnya disuruh bayar. Dihitung saja per sapi butuh berapa, tambahi gitu, bayar gitu. Itu untuk perlengkapannya. Sehingga panitia tidak mengeluarkan biaya gitu loh ya. Keluarkan tenaga saja. Lah tenaganya juga minta dibayar. Ya tambah lagi berarti. Panitianya sekian 10 orang. Masing-masing sak yuto lah, akeh men gitu. So koyo KPPS wae tak yuto. Jadi ya janganlah kita mau ibadah kan ya sudah memang dibayar ya yang seadanya saja, kita bayar sekian ya sudah suruh bayar mereka, gitu caranya. Ada lagi? Silakan Pak Gun dulu, Pak Gun. Pak Gun. Apakah berarti mengurban itu harus sepertiga? Kan ada yang butuh tidak lebih dari sepertiga. Iya. Jawabannya tidak harus. Jadi prinsipnya nanti kita akan sampai hadisnya di sini atau sesudah ini nanti. Prinsipnya perilaku terhadap kurban itu 3. Dimakan sendiri atau disimpan atau diberikan orang lain sebagai hadiah, sebagai sedekah gitu ya. Sedekah pada orang lain atau dimakan sendiri atau disimpan. Jumlahnya tidak tertentu. Misalnya seperti sapi tak simpen kabeh ya boleh, enggak apa-apa. Nek tega lho nggih, petek gitu ya ora apa-apa. Sapi saya bagikan semua kayak kita korban di Al-Mahira tadi di Papua, akhirnya orang kabeh kita tidak dapat sama sekali. Ya boleh, gitu lah ya. Oh saya makan sendiri semua, ya boleh kalau kuat itu. Oh tak paham kabeh, aku seneng sapi. Paham kabeh ya boleh, gitu. Tapi apa ya kuat gitu. Misalnya kuat ya enggak apa-apa. Gitu lah ya. Jadi prinsipnya tidak harus sepertiga, bahkan total untuk ini boleh, total dibagi boleh, total diambil sendiri boleh, total disimpan ya boleh, gitu-gitu. Nah kalau ada panitia tinggal rembukan dengan panitia, gitu. Panitianya bagaimana? Yang kini sepertiga, yang kini seperempat, ya, kan bisa kiak-kiuk gitu, terserah saja. Pokoknya ada lagi yang, pokoknya di sini ini kalau korban sapi, sapinya dibagi 8, bagian ke-8 tinggal di sini, yang 7 dibagi, boleh gitu, atau dibagi 10, yang 3 bagian tinggal sini, yang 7 didum, ya boleh, terserah saja. Gitu ya, prinsipnya begitu. Ada lagi? Monggo, Pak Musi tadi. Tadi seperti pertanyaannya Mas Bambang tadi, 7 orang kan dapat 8 orang, yang 7 sapi, yang 1 kambing. Ini secara hukum apakah ada perbedaan pahala antara sapi dengan kambing? Sapi yang 7 orang itu. Kalau secara nas tidak ada, tadi saya katakan tidak ada keutamaan sapi dibanding kambing, tidak ada keutamaan kambing dibanding sapi. Ulama berbicara iya, tapi kalau nasnya tidak ada dalil bahwa kambing lebih utama, sapi lebih utama tidak ada, kecuali tadi ulama mengatakan, sebagian mengatakan mensahihkan menunjukkan kambing karena Nabi begini, bagian mengatakan sapi lebih manfaat karena manfaatnya lebih banyak. Tapi tidak ada masalah, semuanya sah dan semuanya berpahala, pahalanya besar. Yang jelas, tapi kalau untuk tadi karena 8 tadi ya harus dijelaskan, memang setidaknya dijelaskan pada penjaganya sehingga jaganya nggak salah gitu. Saya khawatir tadi loh, ini disebut 7, yang sini disebut yang nomor 3, lah yang nomor 8 jadi nggak korban kalau gitu kan, gitu loh ya, jangan salah gitu. Kalau ini disebut 7 ya yang 8, atau ini 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, berarti yang belum 3 ini disebut 3 gitu loh.
Itu biar jelas. Tapi keutamaannya sama saja, wallahu alam. Yang saya tahu semuanya keutamaannya sama saja. Ada lagi? Nggih, monggo. Iya. Lembaga Solo Peduli yang mengelola kulit kurban itu disalurkan ke pesantren misalnya, ke pondok-pondok yatim duafa. Iya. Dan saya usul ke panitia, salah satu dari anggota kami tidak menyetujui karena lebih baik bagi ke warga sendiri. Tapi dalam pelaksanaannya pembagiannya itu tidak berupa kulit, tapi berupa uang. Tidak berupa kulit tapi berupa uang. Jadi kulitnya dijual dulu. Iya. Ya itu masalahnya begini. Masalahnya kalau itu dijual dulu, yang lebih baik diberikan orang dulu saja. Karena khawatir dia nanti dapat manfaat gitu. Cuman khawatir saja. Jadi ya makanya diberikan pada orang pihak ketiga dulu, lalu pihak ketiga menjual. Boleh, nggak apa-apa gitu loh. Jadi biar korban itu aman gitu loh. 7 orang kan ya. 7 orang sudah, ini sama sekali ini kita berikan pada si fulan atau si fulana kayak gitu, oleh si fulana dijual terus didium dalam bentuk uang, nggak apa-apa, boleh saja gitu. Tapi pada prinsipnya gini, sebentar, pada prinsipnya ketika diberikan pada si fulan itu betul-betul dia jadi pemilik gitu, jangan kemudian tak kayak nekowe ning kudu mbok, jangan gitu. Tak kayak nekowe kudu mbok ngene, jangan memberi syarat gitu loh. Kalau mau didium gitu. Sama tadi misalnya serahkan Solo Peduli, serahkan saja. Ini kulitnya serahkan sana, boleh saja, boleh. Kalau emang semua setuju ya. Tapi kalau ada yang satu yang setuju, ya jangan dipaksa. Ini demokrasi, 6 setuju gue kudu melu, ya janganlah, jangan gitu. Nah, maunya gimana kamu? Maunya bagian saya dibeginikan, ya kalau bisa dibelah kulitnya, cuek saja. Dibagikan, jadi ya bisa tapi. Atau kalau enggak ya tadi caranya dibagi dalam bentuk uang, tapi caranya tadi diberikan orang dulu. Jangan orang ini yang diberi ini jangan salah satu dari 7 orang tadi, orang lain gitu. Tidak harus orang miskin, orang kaya ya boleh, tapi diberi pada orang, karena penerima daging itu tidak mesti miskin. Penerima daging itu orang kaya boleh, nomor daging itu boleh, tidak apa-apa, tidak butuh uang melarat, enggak, wong sugih ya oleh. Cuman saya sampaikan, cuman nek wonge wis korban terus dikei daging kan berarti enggak banyak gunanya gitu loh. Ya saya ya tetap berguna tapi kan kurang gitu loh ya, tapi ya boleh, tidak apa-apa itu. Itu kabeh, orang kabeh melarat miskin, wong sugih melarat kabeh dikai ya apa boleh. Gitu ya, ada lagi? Waktunya sudah lewat ini nggih. Belum selesai tapi waktunya sudah lewat. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang masih bisa dibahas lagi atau dibaca sendiri. Qul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin.